Bahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Kasih Kristus terlebih khusus kepada kedua keluarga yang hari ini berbahagia karena boleh mengantar kedua anak kekasih untuk menerima pemberkatan nikah kudus di hari ini, Sabtu 26 November 2022 antara Saudara Renaldi Wesley Tandungan dan Cepiana. Bapak Ibu jemaat dan keluarga, silakan memperhatikan liturgi yang ada di tangan Bapak Ibu semua sebelum kita akan masuk dalam peribadatan di hari ini. Dan untuk kedua mempelai memasuki rumah Tuhan, mari kita menyanyi nyanyian pujian Indah Sebagai di Eden, dan kedua mempelai, pelayan firman dan seluruh majelis jemaat akan memasuki gedung gereja. Indah sebagai
menyerahkan diri melalui peneguhan dan pemberkatan indah di gereja. Harapan mereka juga keluarga besar dan jemaat adalah supaya mereka bisa membentuk keluarga Kristen yang bahagia. Berdasarkan pengakuan bahwa nikah adalah penetapan atau peraturan Allah itulah, nikah seorang laki-laki dengan seorang perempuan diteguhkan dan diberkati oleh gereja atas nama Allah untuk membimbing suami dan istri ke dalam persekutuan dengan Allah. Sebab hanya dengan jalan itu suami dan istri dapat memperoleh kebahagiaan dalam janji-janji Allah yang Ia berikan kepada anak-anaknya. Allah mau supaya kita yang berkumpul dalam ibadah Tuhan dan pemberkatan nikah ini mendengar, paham dan ingat tentang apa yang Ia rancang, katakan dan lakukan baik persekutuan hidup suami istri agar kita tidak aman. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 97 ayatnya yang kedua. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Ini rohani nomor 2, baiknya yang pertama. Ada lagu indah kami lantunkan saat menyaksikan bertambah ikatan cinta di dunia ini oleh anugerah-Mu ya Bapa. Ada musik yang
lagu indah kami nyanyikan dari jiwa kami, dan alunan musik di dalam hati kami, dan ungkapan syukur tiada tara atas kesetiaan-Mu untuk tetap mengasihi kami, meski dengan keadaan kami yang berdosa dan sungguh tidak layak. Saat ini biar Engkau saja yang memberikan persekutuan kami bersama dan Engkau, dan biar firman yang kami baca terus untuk pedoman bagi langkah kami ke depan. Dan Yesus kedua akan bekaskan dan semuanya berasal dari Engkau dan akan tertuju hanya kepada-Mu ya Bapa. Amin. Kedua mempelai berbahagia serta Bapak Ibu, keluarga, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita membaca bahagia firman Tuhan dalam ibadah pemberkatan nikah kudus di pagi hari ini. Oleh sebab itu kita membuka bersama-sama dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 2 ayatnya yang 21 sampai dengan ayatnya yang 25. Membaca firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pemberkatan nikah kudus di pagi hari ini. Kita baca dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 hingga ayatnya yang 25. Mari kita mulai tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, dan pagi hari ini Bapa Engkau telah mengumpulkan kami semua sebagai umat kepunyaan-Mu. Kami datang ke dalam bait-Mu yang kudus ini Tuhan, dan mengucap syukur atas kasih dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam seluruh keberadaan hidup kami. Istimewa Tuhan, di pagi hari ini kedua belah pihak keluarga besar membawa anak-anak kekasih mereka ke rumah Tuhan untuk mendapatkan berkat Tuhan melalui pemberkatan nikah kudus di pagi hari ini. Oleh sebab itu Bapak, untuk memulai segala sesuatu di saat ini, kami hendak mendasarinya dengan membaca firman dan merenungkannya. Kami menyadari sesungguhnya bahwa kami adalah manusia yang telah berdosa. Kami telah berdosa kepada Tuhan dan sesama kami. Oleh sebab itu kami mohon pengampunan dari Tuhan, dan Tuhan membahayakan kami semua bagi kedua mempelai untuk ada di sekeliling berita firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk membacakan kata firman ini. Amin. Kedua mempelai dan Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari daging. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu.
Demikian membaca firman Tuhan bagi kita sekalian dalam ibadah pemberkatan nikah kudus bagi kedua saudara kekasih kita yang telah sedia datang ke rumah Tuhan untuk mendapatkan berkat Tuhan untuk menjalani kehidupannya sebagai keluarga Kristen. Kedua belah Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Allah kasihi, sesuai dengan teks pembacaan kita pada saat ini berbicara kepada kita tentang bagaimana Allah menciptakan seorang perempuan. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutupi tempat itu dengan daging. Lalu rusuk yang diambil oleh Tuhan dari Adam itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Jadi ketika Tuhan mengambil rusuk dari Adam, dia bawa, lalu rusuk yang diambil itu dibangunnyalah seorang perempuan. Setelah dia bangun seorang perempuan, lalu dia bawa kepada manusia itu. Dia membawa perempuan itu kepada Adam. Dan kemudian Adam merespons. Adam merespons apa yang Tuhan nyatakan kepada dia ketika Hawa dibawa kepada Adam sebagai pemberian dari Tuhan. Oleh sebabnya Hawa dikatakan adalah anugerah. Hawa adalah anugerah Tuhan bagi Adam. Perempuan adalah anugerah bagi seorang laki-laki. Karena itu dia bilang, Adam berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Lalu keduanya menjadi satu daging. Artinya Bapak Ibu, satu daging adalah satu tubuh, satu bagian yang tidak mungkin terpisahkan. Bacaan kita hari ini Bapak Ibu dan kedua mempelai yang berbahagia, Aldi dan Keisha, bacaan kita ini menegaskan hakikat manusia sebagai karya Allah. Jika Tuhan Allah sendirilah yang membentuk Adam dari bumi tanah, maka Tuhan yang sama itulah yang membentuk Hawa dari bagian tubuh dan kehidupan dari Adam. Oleh sebab itu, Adam dan Hawa adalah satu kesatuan kehidupan dengan seluruh ciptaan pada Allah, maupun secara khusus dalam perkawinan. Laki-laki dan perempuan sebagai gambar Allah. Mereka adalah rekan, mereka adalah mitra, tapi juga teman hidup. Dalam seluruh karya Allah itu, Adam dan Hawa menjadi satu ciptaan. Firman Tuhan menurut Injil Matius 19 ayat 6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat
tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena itu kita tahu bahwa pernikahan atau nikah itu adalah inisiatif. Itu adalah rancangan Allah bagi manusia, bukan maunya manusia. Nikah atau pernikahan itu adalah inisiatif. Itu adalah rancangan Allah kepada kita manusia. Mengingat Kejadian 2 pasal 18, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri, maka Allah berinisiatif membangun seorang penolong yang sepadan dengan manusia itu. Maka Hawa dijadikan Allah melusuk dari Adam. Di bawahnya perempuan itu kepada Adam dan diserahkan kepada Adam. Itu sebabnya Adam dia merespons pemberian Tuhan itu dengan berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari daging. Jadi nikah atau pernikahan itu adalah inisiatif Allah, adalah rancangan Allah atas kehidupan mereka. Sebab itu saya kutip Matius 15 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi mempelai berbahagia dan Bapak Ibu, saudara dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam pernikahan ini kita lihat dua sifat, dua karakter, dua kebiasaan itu menjadi satu dalam ikatan cinta Tuhan. Dalam pernikahan, laki-laki dan perempuan itu menjadi satu. Dalam firman Tuhan dikatakan mereka berdua adalah satu. Tetap satu. Satu tambah satu tetap satu. Kalau itu bilangan berdua, tapi dalam firman Tuhan tetap satu. Itu artinya bahwa kalau dia tetap satu, tidak bisa dua, tidak bisa tiga, tidak boleh ditambah, tetap satu. Tetap menjadi satu dalam menjalani kehidupan bersama, entah baik dalam keuntungan dan kemalangan. Ali dengan Esya ingat, kalian dipersatukan Tuhan dalam sebuah kesatuan, menjadi satu dalam menjalani kehidupan bersama, dalam keuntungan dan kemalangan, dalam sakit dan sehat, dalam susah maupun senang. Jadi ingat itu baik-baik. Kalau yang satu merasa sakit, yang satu pun juga harus merasakan apa yang dirasakan oleh pasangan hidupnya. Sebab itu Pendeta Stephanus katakan bahwa tetap menjadi satu dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tetap menjadi satu dalam menjalani kehidupan bersama, dalam keuntungan dan kemalangan, dalam sakit maupun sehat, dalam susah atau senang, harus tetap bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari ini kedua mempelai terkasih Ali dan Esya akan mengikat janji bersama dengan Tuhan. Mereka akan meninggalkan masa lalu dan menyongsong masa depan bersama-sama. Badai hidup yang dialami, pergumulan dan tantangan
adalah bagian dalam perjalanan kehidupan kita manusia, menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita sebagai keluarga Kristen yang diberkati. Untuk menjalani kehidupan bersama ini, tetaplah percaya dan bersandarlah pada Kristus sebagai gembala yang baik, yang akan membawa keluarga kalian pada air yang tenang dan sejuk. Bagian firman Tuhan saat ini juga mau mengingatkan kita sekalian, lebih khusus kepada kedua mempelai, bahwa pasangan kita adalah anugerah dan pemberian dari Tuhan yang mesti kita syukuri kehadirannya di dalam kehidupan kita dengan cinta kasih yang sepenuh jiwa. Saya ulang bagian ini, bahwa pasangan kita adalah anugerah. Adam menyambut Hawa itu sebagai anugerah dalam kehidupannya. Demikian ahli menyambut Yesus dalam kehidupannya sebagai anugerah dan pemberian dari Tuhan yang mesti kita syukuri kehadirannya, dan kita harus cintai dengan sepenuh jiwa. Jangan kita mencintai dan mengasihi dengan setengah-setengah. Harus sepenuh jiwa kita mencintai setiap pasangan-pasangan. Ini bagian yang penting yang perlu disampaikan kepada kita semua, terlebih khusus kepada kedua mempelai yang berbahagia. Tuhan akan memberikan kasih-Nya yang besar, kasih sejati, kasih yang berlimpah, agar sesulit apapun setiap pasangan kita bisa dapat saling menerima, kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling merawat. Jadi sebagai pasangan hidup kita harus saling menerima, kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, dan kita saling merawat. Karena pasanganmu adalah pelengkap hidupmu, dialah penolong hidupmu, dia adalah teman hidupmu. Ingat ini baik. Oleh sebab itu kita harus mengasihi, kita harus merawat dia dengan baik, kita harus menerima segala keadaan, kita harus bisa. Karena saya katakan bahwa pasanganmu adalah pelengkap hidupmu, dia adalah penolong hidupmu, dia adalah teman hidupmu, dan dia adalah tulang rusuk yang dinantikan di dalam doa-doamu. Saya percaya bahwa pasti kedua mempelai ini saling bergumul. Sebelum berjumpa sudah bergumul. Semoga ini yang Tuhan kasih ke saya. Semoga ini dia yang Tuhan kasih ke saya. Hari ini Tuhan telah menyatukan kalian. Doa-doa kalian dijawab. Dialah tulang rusuk yang dinanti-nantikan. Tulang rusuk yang akan menjadi pendamping. Tulang rusuk yang akan menjadi penolong dalam kehidupan hari lepas hari. Oleh sebab itu Efesus 5 bilang kepada suami, kepada istri, hormatilah, tunduk dan hormatilah kepada suami. Dan kepada suami disampaikan, engkau harus mengasihi istrimu.
Kemudian semua tergambar lengkap dalam Galatia 5:22-23 tentang buah-buah roh. Yang paling pertama disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22 adalah kasih. Ini berarti kasih penting. Kasih itu harus dimainkan dalam seluruh kehidupan kita, dalam seluruh kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan dalam persekutuan kita. Sebab itu kepada kedua mempelai yang berbahagia, mari kita tetap bersama dengan Tuhan dan senantiasa menghadirkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, supaya kehidupan kita senantiasa diberkati. Selamat menempuh hidup baru Aldi dan Kesia. Tuhan memberkati kalian berdua dengan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan syukur kita akan kita antar dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 403 bait 1 hingga bait yang keempat. Setiap bait akan diselingi dengan permainan organ. Hujan berkat akan tercurah. Hidup segala
Allah sumber kehidupan, Allah sumber berkat. Kepadamu di saat ini Bapa, kami selaku umat yang percaya menaikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam perjalanan kehidupan kami, dalam seluruh pekerjaan kami, dalam seluruh usaha-usaha yang kami lakukan. Nyata berkat Tuhan yang kami rasakan. Hari ini Bapa, kami datang dan membawa persembahan-persembahan itu, dan kami meletakkannya di dalam kantung-kantung kolekta sebagai wujud ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan yang telah memberkati kami sekalian dengan berkat-berkat. Bapa di sorga, berkatilah persembahan umat-Mu, kuduskanlah, dan biarlah persembahan ini dapat berbuah melalui pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan kami menjadi persembahan, menjadi kurban yang hidup Tuhan, yang berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kedua mempelai dan Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kita hendak masuk dalam pengajaran pernikahan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Kristus, pada minggu yang lalu telah diumumkan kepada saudara-saudara bahwa pada hari ini, Sabtu tanggal 26 November tahun 2022, akan ditentukan nikah saudara Renaldi Wesley Tandungan dan saudari Kesiana. Karena tidak ada faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaan rencana ini, maka sekarang kita akan melakukan nikah mereka. Tetapi sebelumnya perlu kita pelajari bersama apa yang merupakan maksud dan tujuan nikah, dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab suami dan istri. Yang pertama, maksud dan tujuan nikah ialah menciptakan persekutuan hidup antara suami dan istri didasarkan atas kasih dan kesetiaan yang tersedia dan dicontohkan dalam hubungan antara Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan jemaat sebagai tubuhnya. Maksud dan tujuan nikah juga ialah pembentukan keluarga. Jika suami istri mendapat seseorang atau beberapa orang anak dengan pertolongan Allah Pencipta, maka persekutuan hidup antara suami dan istri diperluas dan diperkeras. Tetapi jikalau kehidupan bersama tidak dikaruniai kelahiran anak-anak, maka tetap persekutuan hidup antara suami dan istri sebagai maksud dan tujuan pertama dari nikah itu harus dijaga. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab suami dan istri ialah pertama-tama saling mengasihi, saling melayani, saling mendorong, dan saling membangun. Tetapi juga bersama-sama saling mengasihi, melayani, mendorong, dan membangun orang-orang lain, khususnya anak-anak kita sendiri jika Tuhan memandang. Bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih, memperkuat persekutuan hidup antara suami dan istri. Sebab itu, persekutuan hidup yang mengabaikan berdoa bersama-sama, menyanyi bersama-sama, membaca Alkitab bersama-sama, beribadah bersama-sama, makin lama makin lemah. Sedangkan sebaliknya, persekutuan hidup yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan, makin lama makin sempurna. Setiap nikah yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan akan diberkati Tuhan dan akan menjadi berkat bagi orang lain.
baik bagi orang yang berada di dalam maupun bagi orang-orang yang berada di luar rumah tangga dan halaman mereka. Sebelum kita masuk dalam janji nikah, saya ingin kita untuk menyanyi bersama Kasih Pasti Lemah Lembut. Dipersilakan berdiri sambil berjabat tangan kanan. Di depan kita telah berdiri saudara-saudara kita yang bersedia untuk ditikukan nikah mereka di tengah-tengah jemaat. Agar menjadi nyata pada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Maka kedua mempelai disilakan untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Kepada saudara Reynaldi Wesley Tandungan, apakah saudara mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi bahwa saudara menerima saudari Kesiana sebagai istri saudara? Bersediakah saudara untuk mengasihi dan melayani istri saudara pada waktu suka maupun duka? Dan sebagai seorang suami yang beriman dan setia akan memelihara istri saudara, apakah saudara berjanji bahwa saudara akan menuntut kehidupan yang kudus bersama dengan istri saudara sesuai dengan Injil Kristus, serta tidak akan meninggalkan istri saudara dan hanya akan bercerai dengan dia karena mau? Saudara Reynaldi Wesley Tandungan, apakah jawab saudara? Ya, dalam Yesus Kristus saya mengaku dan berjanji Tuhan. Kepada calon mempelai perempuan, saudari Kesiana, apakah saudara sudah mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi bahwa saudari menerima saudara Reynaldi Wesley Tandungan sebagai suami saudari? Bersediakah saudari untuk mengasihi dan melayani suami saudari pada waktu suka maupun duka? Dan sebagai seorang istri yang beriman dan setia akan memelihara suami saudari, apakah saudari berjanji bahwa saudari akan menuntut kehidupan yang kudus bersama dengan suami saudari sesuai dengan Injil Kristus, serta tidak akan meninggalkan suami saudari dan hanya akan bercerai dengan dia karena mau? Saudari Kesiana, apakah jawab saudari? Ya, di hadapan Yesus Kristus saya mengaku dan berjanji.
Saudara Renaldi Bersitanu dan saudara kesian berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebutkan dirinya membawa jemaat, saya menunjukkan di kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serahkanlah kasih Yesus Kristus sebagai yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Dalam hati kita Kristus memberikan dalam hati ini. Mari kamu berdoa Tuhan. Aku mengambil engkau sebagai istriku dan memberi cincin ini sebagai tanda kasih dan kesetiaanku kepadamu. Renaldi Wesley Tandungan, aku mengambil engkau sebagai suamiku dan memberikan cincin ini sebagai tanda kasih dan kesetiaanku kepadamu. Bapak Ibu sekalian, saudara. Tuhan Allah kita yang baik, kiranya memenuhi kamu dengan anugerah-Nya dan memberikan kamu hidup bersama dalam percaya dan kasih dan tulus. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya menginginkan bahwa saudara Renaldi Wesley Tandungan dan saudara Kesian telah menjadi suami dan istri. Pada
berwasiat. Jangan memilih istri atau suami besar. Apa yang telah disatukan Allah, janganlah dikerjakan oleh manusia. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudari, atas nama CINJ dan Umat memberikan Alkitab ini untuk dipelajari dan dipedomi di dalam menjalani kehidupan dan diterapkan dalam kehidupan berumat dan bermasyarakat. Pujian dan jemaat.
pujian dan pembangunan untuk semua yang pujian itu sudah mampu sekalian dan itu memulai berada di hari ini. Kita menyanyi nyanyian rohani nomor 160 bait 25 dan sebagai khusus diberikan oleh mempelai dan keluarga. Terima kasih. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu di sepanjang waktu yang Tuhan anugerahkan kita semua, sehingga kami boleh berbahagia dalam ibadah pemberkatan yang kudus bagi kedua saudara-saudari kami, Renaldi, Wes, dan saudara Setia. Bapa, kami bersyukur karena menyertai seluruh warga yang ibadah pemberkatan dari awal perjalanan hingga akan kami akhiri di saat yang hari. Terima kasih kepada firman Bapa dan kepada firman menjadi penuntun dalam kehidupan kami, kehidupan Tuhan, juga dalam membangun kehidupan keluarga kami masing-masing, agar supaya dalamnya kami boleh melakukan apa yang dikatakan firman bagi kami, baik sebagai suami, baik sebagai istri, bahkan juga anak-anak yang Tuhan pergunakan dalam kehidupan keluarga itu. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, nomor kedua saudara-saudari kami yang akan membangun kehidupan keluarga mereka. Mari Bapak, engkau turun di dalamnya untuk membangun kehidupan keluarga ini. Biarlah Tuhan terus dihadirkan dalam seluruh kehidupan dan keluarga yang baru engkau berkasih Bapak di hati. Berkati kedua saudara kekasih dalam kehidupan bersama-sama, dan biarlah kasih setia Tuhan terus menyertai. Biarlah kasih setia Tuhan boleh menjadi yang telah mempersatukan mereka di hari ini. Berkati Renaldi sebagai suami atau sebagai kepala keluarga dalam hari-hari ke depan. Tuhan berhikmat dan kebijaksanaan baginya
supaya dia dapat menata kehidupan keluarga ini sesuai dengan firman Tuhan. Demikian saudara Kristiana, Tuhan memberkati dia sebagai istri yang setia bagi suami dalam menyembah suami dan juga dalam melayani kehidupan rumah tangga yang bersama. Berkat Tuhan, ini bahagia dan akan disahkan dalam kehidupan anak-anak ini, dalam kehidupan keluarga mereka. Jangan kau jaga, kau sertai dalam memenuhi fakta kehidupan mereka. Riak dan berpikir tentu menjadi perjalanan hidup kami. Kami disini kami bernyanyi atas dasar bakti yaitu Kristus, maka kehidupan berbahagia dan tiada terkuat dan terlihat pokok adanya. Kristus Yesus adalah dasar dan segala sesuatu untuk membangun kehidupan keluarga ini. Memberkati orang-orang tua kekasih dan ibu mulai bapa, mama yang setia menjaga memelihara kehidupan anak-anak ini sejak masa kecil mereka boleh dididik, diarahkan oleh orang-orang tua sampai di tahap kedewasaan, dan sampai hari ini mereka berdua memohon doa dan juga semua berusaha untuk membangun kehidupan bersama-sama dalam keluarga ini. Tuhan maha memberkati orang-orang tua kasih ini, berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, berikanlah mereka bersama dalam kehidupan orang-orang tua kasih ini. Bahkan semua kerabat keluarga besar yang datang menyaksikan keberkatan ini pasang cuma Tuhan saja. Tuhan memberkati kami semua dalam kehidupan kami. Dan juga kami betul memberikan doa atas Tuhan kepada Tuhan dan kita sekalian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih semua yang menyertakan di dalam persekutuan kepada kemudahan ini. Berkati hamba-hamba penanggung jamaah yang boleh bagian dalam melayani ibadah di pagi dan siang. Berkati hamba-hamba baik itu ada suami istri dan kasih dan perjuangan dia mereka bertuhan menjadi bagian yang senantiasa bagi mereka. Jadi kita berdoa bagi dengan Boden, Kota dan juga Debu yang betul menolong dan menjadi pada di hari ini dapat berlangsung. Terima kasih Tuhan Allah sampai surga. Kami berdoa untuk kesempatan khusus yang diberikan oleh firman Tuhan dan dua besarnya. Tuhan memberkati. Kita mengucapkan syukur dan terima kasih mereka atas kasih dan berkat Tuhan sehingga seluruh proses ibadah bahkan acara berlangsung dan berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Itu kebaikan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah berkata kita ini. Kita menyanyi sama-sama dengan bentuk dan dengan doa berdiri dan sampai berdoa. Berbahagia yang berbahagia dari orang-orang kita. Tuhan
kehidupan rumah tangga kita. Hanya di dalam Engkau saja ya Tuhan, segala perkara dapatkan kami. Karena itu peristiwa, jadikanlah Kristus sebagai dasar rumah tangga kalian, dan tetaplah saling mengasihi dengan kasih tulus, dan kasih menutup banyak sekali dosa. Terima kasih. Kiranya Allah Bapa kita yang telah meneguhkan dan memberkati pernikahan kalian, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengikat kalian dengan kasih-Nya, dan Roh Kudus penuntun hidup kalian akan menyertai kehidupan rumah tangga kalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang kembali. Yang sudah memberkati dalam pemberkatan nikah di siang hari ini. Tuhan memberkati bersama dengan majelis GKI Getsemani Kota Raja. Bapak Ibu keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, mohon izin sebelum kami kembalikan kepada keluarga untuk berdoa bersama, mohon izin Pak Pendeta dengan kedua mempelai foto dilanjutkan dengan majelis. Sesudah itu kami kembalikan kepada keluarga. Silakan.